Halo semuanya, kali ini kami akan membahas mengenai evaluasi kebijakan publik, di mana anggota kami terdiri dari Aselvia Yanti Saragi, Corina Salsabila, Hantita Dwi Karnia, Norvita Ningmas, dan Teresia Silitonga. Sebelum memasuki penjelasan yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan menurut James Alderson. Yang kedua, kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan through action dan bukan apa yang diusulkan atau yang dimaksudkan. Evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat, evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Selanjutnya, evaluasi kebijakan meliputi yang pertama, tahap perumusan masalah-masalah kebijakan. 2. Program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Yang ketiga, implementasi. Dan yang terakhir adalah tahap dampak kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas pokok yang berbeda. Tugas yang pertama yaitu adalah untuk menentukan konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan yang kedua yaitu untuk melihat keberhasilan dan ataupun kegagalan dari suatu kebijakan dengan cara melihat dari mana standar ataupun kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. James Alderson membagi evaluasi kebijakan itu ke dalam 3 tipe. Tipe yang pertama itu disebut dengan fungsional, artinya bahwa evaluasi kebijakan itu sama pentingnya dengan kebijakan yang dibuat. Lalu yang kedua, bahwa tipe evaluasi itu memfokuskan diri kepada bagaimana cara kebijakan itu bekerja ataupun bagaimana cara program-program yang dihadirkan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu disebut dengan sistematis, di mana tipe evaluasi ini dapat mengukur sejauh mana kebijakan yang dibuat itu dapat menjawab segala macam rumusan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Bagaimana kebijakan yang dibuat itu dapat benar-benar menjawab suatu tuntutan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga nantinya kebijakan ini dapat bermanfaat dan berdampak besar bagi kelangsungan aktivitas di masyarakat. Langkah-langkah evaluasi kebijakan. Menurut Suchman, mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni yang pertama, mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. Yang kedua, analisis terhadap masalah. Yang ketiga, deskripsi dan standarisasi kegiatan. Yang keempat, pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. Yang kelima, menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. Dan yang terakhir, beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. Selanjutnya, fungsi evaluasi kebijakan. Berikut 3 fungsi evaluasi kebijakan. Yang pertama, menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Selanjutnya, sumbangan dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Dan yang terakhir, sumbangan pada aplikasi metode analisis lainnya.
Oke, baik, di sini ada 4 karakteristik evaluasi dari kebijakan. Yang pertama yaitu fokus nilai, yang kedua orientasi masa kini dan masa lampau, yang ketiga interdependensi dari faktor nilai, yang keempat yaitu dualitas nilai. Selanjutnya yaitu alasan perlunya evaluasi dari kebijakan, yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yang kedua untuk mengetahui suatu kebijakan berhasil atau gagal, dan yang ketiga memenuhi aspek akuntabilitas publik, dan yang keempat menunjukkan kepada stakeholder manfaat suatu kebijakan, dan yang terakhir yaitu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian kita beralih ke dalam kriteria evaluasi dari kebijakan. Nah, kriteria evaluasi dari kebijakan ini ada 6 yang harus diteliti, yaitu yang pertama efektivitasnya, kemudian efisiensinya, dan yang ketiga kecukupannya. Kemudian yang keempat yaitu perataan, dan yang kelima responsivitas, dan yang terakhir yaitu ketepatan. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.